di sini menjelaskan tentang metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. Jadi inti dari materi kita adalah bagaimana induksi matematika ini nanti akan diterapkan dalam menyelesaikan barisan ketidaksamaan dan keterbagian. Ya. Di sini pun ada 4.1. Nanti akan lebih banyak membuktikan dengan induksi matematika terkait dengan pernyataan yang berupa barisan bahkan deret ya, ketidaksamaan dan keterbagian. Oke, semuanya induksi matematika sebenarnya bagian dari logika matematika. Di dalam logika matematika dia ada yang namanya pernyataan dan ingkaran ya, lalu ada yang dinamakan dengan pernyataan kumulator ya, pernyataan ingkaran, lalu pernyataan kumulator, lalu ada yang namanya penalaran, dan terakhir induksi matematika. Nah, jadi induksi matematika ini bagian dari logika matematika. Nah, yang tiga ini tidak kita khusus bahas ya, tidak kita bahas secara khusus, tapi kita hanya akan membahas bagian yang terakhir yaitu induksi matematika ya. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Ibu, karena ini berkaitan dengan tadi yang kita bahas, induksi matematika yang kita bicarakan itu berhubungan dengan barisan dan deret, bagaimana dia membuktikan terkait dengan ketidaksamaan dan keterbagian ya. Refleksi kita saja tentang pernyataan ya. Di sini mana yang merupakan pernyataan dan mana yang bukan pernyataan. Ada juga pernyataan yang benar dan ada juga yang salah. Yang jelas berbicara pernyataan, dia memiliki tujuan yang pasti. Contoh, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Pernyataan ini benar, artinya pasti bahwa di sini kita mengatakan bahwa kalimat ini mengatakan atau pernyataan ini mengatakan Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi maksudnya kita akan mengakui ibu kota negara Indonesia itu ternyata adalah Jakarta ya, Indonesia adalah Jakarta gitu ya. Lalu yang bukan pernyataan seperti apa? X kuadrat ditambah 2x min 15 sama dengan 0. Itu bukan pernyataan, tapi itu adalah persamaan. Mengapa? Karena untuk x-nya berapa? Nah, kita nggak tahu ya, yang sama dengan 0 belum kita ketahui. Jadi nanti harus diproses dulu. Lalu A tambah B lebih dari 9. A-nya berapa? B-nya berapa? Nah, itu juga belum kita tahu ya. Nah, beda dengan jika X sama dengan 4, maka 2X sama dengan 8. Jadi kalau X kita masukkan 4, 2 kali 4 itu 8. Itu benar ya. Artinya segala hal yang dinyatakan itu memang pasti tujuan jelas. Oke, berikutnya ini ada sekilas juga tentang penalaran. Nah, ini sudah kita diskusikan sebetulnya minggu yang lalu ya. Jika ada pernyataan Bapak Mojang Priangan wanita luas dan di pernyataan kedua Yuliati Mojang Priangan, maka kesimpulannya bagaimana? Nah, kemarin teman kalian sudah menjawab ya bahwa kesimpulan dari pernyataan ini, kedua pernyataan adalah Yuliawati adalah wanita luas. Oke. Nah, ini ada premis-premis juga yang lainnya, dan silakan kalian belajar untuk menarik kesimpulannya sendiri. Oke. Nah, berikutnya kita langsung saja ke inti materi kita. Oh ya, untuk membahas atau mengkaji lebih dalam terkait dengan logika matematika, silakan kalian buka link berikut, dan mungkin sebetulnya ada beberapa link lain yang bisa kalian buka. Ini hanya contoh saja. Kayak di sini ada bahasan lengkap tentang logika matematika. Oke, kita lanjut ke inti materi kita, yaitu induksi matematika dan refleksi berkaitan dengan induksi matematika. Induksi matematika itu seperti sebuah efek domino. Kalian tahu domino? Domino itu kalau dijajarkan, kalau di situ nanti, nah seperti ini ya, dia diberdirikan saling berdekatan. Saat kita jatuhkan satu, maka otomatis yang lain akan jatuh juga. Artinya apa? Satu jatuh, maka akan jatuh semuanya. Ini terjadi pada induksi matematika. Mengapa dikatakan seperti itu? Induksi matematika itu tadi Ibu nyatakan bagian dari logika, di mana dia berbicara tentang pernyataan itu benar atau salah, terbukti atau tidak. Nah, jadi kaitannya dengan pembuktian, ya, penarikan kesimpulan. Nah, di sini metode pembuktian yang digunakan itu ternyata berkaitan dengan metode deduktif. Nah,
bagaimana prosesnya? Ini suatu proses, tapi berpikir penarikan kesimpulannya berdasarkan pada kebenaran dari pernyataan yang berlaku secara umum, sehingga pernyataan ini akan berlaku secara khusus atau berlaku juga benar, ya. Oke, berikutnya, untuk apa sih induksi matematika? Nah, induksi matematika penerapannya sesuai dengan kode yang kita bahas itu pada barisan dan deret bilangan, keterbagian dan ketidaknormalan. Ya, jadi induksi matematika yang akan kita bahas terkait dengan 3 kelompok. Untuk masalah kontekstualnya pun nanti akan kita bahas, karena ada beberapa penambahan nanti akan kita bahas. Prinsip induksi matematika secara umum, ini yang pertama adalah tadi seperti domino. Jika satu jatuh, maka jatuhlah semua. Artinya, jika sebuah pernyataannya benar, maka akan benar juga untuk pernyataan yang lain. Nah, pernyataan yang mana? Pernyataan yang awal, basic step, ya, langkah awal. Jika di sini P dalam kurung 1, artinya di sini nilai yang 1 benar, maka langkah yang kedua, jika di sini nilai K juga benar untuk P, K-nya benar, maka berlaku juga P K plus 1 itu benar. Artinya, pernyataan-pernyataan ini berlaku untuk semuanya, ya. Nah, disinilah maka induksi matematika itu berlaku, atau inti dari proses induksi matematika secara jelas, ya, itu bisa kalian lihat. Buktikan dari rumus yang akan kalian nyatakan benar atau salah, itu N sama dengan 1 itu pernyataannya benar. Lalu buktikan juga bahwa N sama dengan N jika simbolnya N atau N sama dengan N itu juga benar. Dan buktikan juga untuk N sama dengan N plus 1 atau N sama dengan K plus 1, ya, jadi di sini N ini ikut ganti dengan K, jadi ini ganti dengan K, artinya kalian mungkin menemukan soal yang N sama dengan N atau N sama dengan K, tapi intinya sih, ya, itu juga benar. Artinya kalau satu benar maka semuanya itu harus benar, ya, maka dia dinyatakan sebagai pernyataan yang benar atau terbukti, ya. Tapi saat yang pertama dia salah, maka saat itu tidak bisa dilakukan. Artinya kalau domino itu tidak kalian jatuhkan, maka yang lain pun tidak akan jatuh, ya. Tapi saat satu domino itu dijatuhkan, lalu ternyata yang lain tidak jatuh, ada kemungkinan bahwa domino itu tidak berdiri berdekatan dan saling sejajar, ya, gitu ya. Jadi mungkin ada yang dominonya itu kalian tempatkan agak lebih jauh. Artinya pernyataan itu menjadi tidak benar atau susunan itu tidak benar. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana proses induksi matematika di deret bilangan atau barisan bilangan, ya. Apa bedanya deret dan barisan? Kalau barisan ini 1,2,3, tapi kalau deret 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Oke. Di sini soalnya adalah untuk P dalam kurung N, artinya variabelnya N, ya, sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai N sama dengan setengah N plus 1. Buktikan bahwa kiri sama dengan kanan. Nah, kita akan membuktikannya. Yang pertama, tadi pernyataan yang pertama harus dibuktikan benar, di mana N sama dengan 1. Di sini Pn, ya, N ini berarti 1. Kita masukkan ke sini, karena ininya N maka dia 1. Masukkan ke sini, setengah kali 1, 1 tambah 1, setengah kali 1, 1 tambah 1. Ini ternyata juga nilainya 1. Oke, pernyataan ini benar. Lalu Pn sama dengan setengah N plus 1. Kita misalkan N-nya adalah 3. Oke. Nah, di sini kalian lihat, jadi kalau tadi N-nya 1, jadi ini N-nya sama dengan 1. Kalian masukkan N ke sini, sehingga diperoleh seperti ini. Ya. Nah, ini benar. Ya, P1 sama dengan 1. Kenapa? Karena kan tadi ingin ditujukan bahwa untuk N sama dengan 1, maka pernyataan itu benar. Ya, dia nilainya 1. Untuk P sama dengan N, P, bukan P sama dengan N, ya, P dengan variabelnya N, itu akan ditunjukkan di sini setengah N plus 1. Kita ambil N-nya sama dengan 3. Oke, ternyata saat diambil 3, nilainya dia benar. Ini merupakan bilangan yang memenuhi, ya. P3 sama dengan 6. Pernyataan ini benar. Oke.
Oke. Lalu berikutnya untuk P sama dengan P di mana nilai variabelnya adalah n plus 1, ini n plus 1, P n plus 1. Tadi kan kalau pernyataan yang pertama, ini jika n sama dengan 1, ini jika n sama dengan angka gitu ya, ini n sama dengan n plus 1, ini n sama dengan n, kalau ini n sama dengan n plus 1. Oke, jadi yang ketiga, ini yang pertama ya, yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah di sini kita menggunakan yang ini ya, jadi n-nya adalah n plus 1 di dalam sini, maka tunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah n sama dengan setengah n plus 1. Prosesnya bisa kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Nah kalau dari sini kita substitusi, karena n plus 1 berarti ini diganti menjadi n plus 1 ini ya. Nah karena ini n plus 1 otomatis sebelumnya adalah n, jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 tambah n sama dengan n plus 1. Ini sebetulnya nilai yang ini disubstitusi. Sebelum sini karena di sini n plus 1 maju 1 langkah, maka sebelumnya adalah n gitu ya. Nah setengah n plus 1 kali ini diganti menjadi ini diganti menjadi n plus 1, yang ini diganti jadi n plus 1 ini ya, ini kan sebetulnya adalah n gitu ya. Jadi sehingga diperoleh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya untuk n plus 1, maka di sini setengah n plus 1 setengah n plus 1. Oke. Nah sekarang kita akan buktikan bahwa pernyataan yang sebelah kiri itu nanti akan mendapatkan hasil yang sama dengan sebelah kanan ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya, ini diproses yang sebelah kiri ya, kiri diproses sama dengan ini ya, diproses ini di 1 ditambah 2 tambah 3 tambah n sampai sini. Oke, ya berhenti ditambah n plus 1 ini ya, n plus 1 dipisahkan. Nah ini sendiri adalah yang ini, jadi yang ini, nah ini kan sebetulnya artinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai n itu adalah setengah n plus 1. Nah ini yang sebelah sini n plus 1, sehingga sekarang kita pindahkan setengah n-nya ke sebelah kita pindahkan setengah n ini ya, setengah n, bukan pindahkan, faktorkan. Nah, karena ini ada n plus 1, ini pun ada n plus 1, ini kan penjumlahan, maka kita faktorkan n plus 1, jadi n plus 1 nya kita faktorkan. Nah ini setengah n dari mana? Karena n plus 1 kali setengah n itu adalah setengah n plus 1 ini. Lalu n plus 1 kali 1 itu adalah n plus 1. Jadi ini, yang ini semua, ini difaktorkan sehingga dapat ini. Ya, faktorkan n plus 1. Sehingga diperoleh n plus 1 dikali setengahnya dikeluarkan. Setengah n plus, karena ini 1, karena ini setengah, ya faktornya setengah. Setengah kali 2 itu 1. Sehingga ini setengah n plus 2 itu sama dengan setengah n plus 1. Kenapa? Setengah kali n setengah n, setengah kali 2 itu adalah 1 gitu ya. Jadi ini dan ini nilainya pada intinya sama. Oke, berikutnya kita pindahkan yang setengahnya ke depan, jadi setengah kali n plus 1 kali n plus 2. Terbukti bahwa ini yang atas ini ternyata sama dengan artinya kiri sama dengan kanan 1. Kalian proses yang sebelah kiri, maka hasilnya adalah sebelah kanan ini ya. Jadi oke, semuanya ini contoh yang pertama proses induksi matematika. Mudah-mudahan kalian pahami contoh ini ya. Silakan kalian telah kembali contoh yang kedua. Oh iya, ini masih contoh yang pertama, hanya tekniknya berbeda. Tadi kan ibu sampaikan yang pertama itu adalah n sama dengan 1, yang kedua n sama dengan n atau n sama dengan k, yang ketiga adalah n sama dengan n plus 1 atau n sama dengan k plus 1. Nah sekarang kita menggunakan yang ini, n sama dengan k, n sama dengan k plus 1. Nah yang ini untuk yang pertama ini adalah n sama dengan 1, pernyataan 1 ya. Nah yang ini adalah
penyataan 2, N sama dengan K. Nah ini ya, oke. Dan yang ini adalah pernyataan. Ya. Pernyataan kedua, jika N sama dengan K benar, maka tunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1 juga harus benar. Ya, harus diperhatikan bahwa N sama dengan K plus 1 juga harus benar. Kebetulan di sini N-nya S ya, jadi S. Oke, semuanya. Ini kalau tadi kan fungsinya P, sekarang fungsinya adalah S. Oke, semuanya. Di sini 1 ditambah 2 ditambah 1 sampai ditambah K. Lalu K-nya kita ganti K plus 1 seperti ini. Ya, sehingga diperoleh K ditambah K plus 1, sehingga setengah kali K plus 1, K plus 1 tambah 1. Ini setengah kali K plus 1, K plus 1 dari mana? K plus 2, sorry. Ini tambah 1 tambah 1 itu juga. K plus 1 ini disubstitusi ya. Posisi yang oke, atau posisi juga ya. Jadi nanti kalau ini kan N sama dengan K. Nah ini ya, kalau ini kan setengah kali N sama dengan K plus 1. Jadi N-nya kalau ini diganti K, yang kedua ini K saja, maka dia nyatakan benar. Maka ini juga harus dinyatakan benar bahwa setengah K plus 1, K plus 1 plus 1, jadi K plus 2. Oke, nah berikutnya kita akan proses kiri itu nanti akan sama dengan kanan. Artinya ini nanti akan sama saat diproses ini juga jawabannya. Ya. 1 tambah 2 tambah dan seterusnya K itu adalah setengah K, K plus 1. Lihat di pernyataan kedua. Jadi ini adalah pernyataan kedua. Ya. Sama dengan K plus 1 kali setengah K plus 1. Oke. Sama dengan, artinya apa? Di sini kita punya dari sini ya, ini dari sini sampai sini, ini kan setengah K, K plus 1 ini ya, dari sini sampai sini. Oke, nah ini adalah yang ya, jadi setengah K, K plus 1 ditambah K plus 1 sama dengan, nah jadi ini munculnya setelah ini ya, jadi ini dulu baru muncul ini. Jangan digabungkan sama ini diperoleh dari ini ya, sampai sini. Lihat tandanya. Jadi K plus 1 kali dari mana ini, sama seperti tadi, ini difaktorkan. Jadi setengah K, K plus 1 plus K plus 1 sama-sama punya K plus 1. Ini K plus 1, K plus 1 ya. Jadi K plus 1 nya dikeluarkan, maka K plus 1 dikali setengah K adalah setengah K, K plus 1. K plus 1 dikali 1 adalah K plus 1. Oke, jadi dari sini ya ke sini. Berikutnya sama dengan K plus 1 kali setengah K plus 2. Dari mana? Sama seperti tadi contoh sebelumnya. Setengah K plus 1 adalah setengah K ditambah setengah kali 2 itu 1. Oke, jadi ini sama ini sama saja. Atau di sini ya, kalian biasa lihat K plus 1 dikali setengah K plus 1 itu setengah K plus 1 ditambah K plus 1. Paham ya? Oke, jadi ini dikali ini semua, lalu ini dikali ya, sorry ini dikali ini semuanya ya, tidak begini. Oke, jadi yang ini dikali ini, lalu nanti ini dikali ya, jadi setengah K kali K plus 1, setengah kali K plus 1 ditambah K plus 1 gitu ya. Nah berikutnya K plus 1 dikali setengah K plus 2, itu kan tadi sudah disampaikan bahwa setengah kali 2 itu 1, setengah kali K setengah, sehingga diperoleh ini pindah luas K plus 1, K plus 2. Terbukti bahwa ini sama dengan ya. Oke, jadi saat kalian memproses yang sebelah kiri, diperolehlah sebelah bahwa setengah K plus 1 dikali K plus 2 untuk S dengan nilai N nya adalah K plus 1 adalah pernyataan yang benar. Jadi terbukti bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai N itu sama dengan setengah N plus 1.
itulah proses induksi matematika ya. Nah, berikutnya kalian lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini hanya mencari yang sama dengan ini ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah K dan seterusnya sampai K plus 1. Manakah bentuk yang sama? Nah, ternyata dia bentuknya sama. Oke. Berikutnya lagi, ini contoh yang ketiga. Buktikan bahwa 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai n pangkat 3 sama dengan 1/4 n pangkat 2 dikali n plus 1 pangkat n pangkat 3 ya. Di sini Ibu sebetulnya sudah sampaikan di video yang lalu ya terkait dengan bahasa ini. Mohon maaf, ini ada beberapa yang bocornya memang karena terlalu berlebihan. Langkah 1, buktikan bahwa pernyataan untuk n sama dengan 1 adalah benar. Ini langkah 2, jika n sama dengan k adalah benar, maka buktikan bahwa n sama dengan k plus 1 juga benar. Nah, n-nya kita ganti dengan k, diperoleh ini benar. Nah, kalau ini benar, maka nanti langkah ketiga harus ditunjukkan dia benar. Jadi n sama dengan k plus 1 juga benar. Nah, di sini ada plus ya. Jadi plus k pangkat 3 plus k plus 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 k plus 1 pangkat 2 k plus 2 pangkat 3. Dari mana ini? K plus 1 nya disubstitusi sehingga k plus 1 ditambah 1 jadi k plus 2 ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa pada saat sebelah kiri ini kita proses, ini kiri proses, ini proses, maka nanti dia hasilnya akan sama dengan oke. Nah, dari sini sampai sini kalian tahu bahwa itu di pernyataan ini ya, itu adalah 1/4 k kuadrat kali k plus 1 kuadrat. Oke, dan ini adalah k plus 1 pangkat 3. Oke, ini ya. Dalam hal ini kalian katanya menambahkan ya, kalian juga bisa menambahkan yang ini kita tambahkan dengan k plus 1 pangkat 3. Ini tambahkan k plus 1 pangkat 3. Bisa juga, atau bisa juga k yang ini diganti k-nya dengan k plus 1 pangkat 3 sehingga sebelumnya adalah k pangkat 3. Itu juga bisa ya. Jadi boleh menambahkan kiri dan kanan dengan k plus 1 pangkat 3 atau mengganti k-nya dengan k plus 1 pangkat 3, k yang bagian terakhir. Oke. Nah, berikutnya ini 1/4 k kuadrat kali k plus 1 kuadrat tambah k plus 1 pangkat 3. Selanjutnya tadi kita ketahui bahwa 1 ditambahkan susu sampai k plus 1 pangkat 3 itu sama dengan k plus 1 pangkat 2 dikali 1/4 k kuadrat plus k plus 1. Dari mana ini? Ini kan dari sini. Nah, ini punya sama-sama k plus 1 kuadrat, ini k plus 1 pangkat 3. Jadi sama-sama punya k plus 1 kiri maupun ini. Jadi yang satu ini sama-sama punya k plus 1. Maka k plus 1-nya karena yang pangkat terkecil adalah pangkat 2 itu difaktorkan, jadi dikeluarkan. Sehingga ini 1/4 k kuadrat kali k plus 1 kuadrat adalah ini. Dan k plus 1 dikali k plus 1 kuadrat adalah k plus 1 pangkat 3. Faktorkan, gitu ya. Oke, paham semuanya? Berikutnya, ini 1/4 k kuadrat, ya ini kan 1/4 k plus 1 kuadrat. Nah, pertanyaannya, ini dari mana? Lalu kok muncul juga yang ini, gitu ya? Nah, ini yang 1/4-nya sebetulnya diperoleh dari apa namanya? Nah, ini kan ada k plus 1 ya, ini ya. Nah, ya, lalu berikutnya k kuadrat plus 4k plus 4. Oke. Yang ini diperoleh dari yang ini. Jadi ini awalnya dia adalah 1/4 k kuadrat plus 4k plus 4. Mengapa? Karena di sini mintanya adalah 1/4 k kuadrat plus k plus 1. Sementara kita di sini ingin membuat supaya menjadi bilangan sempurna, maka dibuatlah ini jadi k kuadrat plus 4k plus 4. Ini nanti akan menjadi sebuah bentuk sempurna, tapi kan di sini ada 1/4 nih, makanya diperoleh 1/4 kali k kuadrat plus 4k plus 4. Ini kalau dikalikan kan sama saja dengan ini. Jadi ini kalau dikalikan sama dengan
4 kalikan ini 4 kalikan ini 1, sehingga K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 itu sebetulnya sama saja dengan yang dimana seperempatnya dipindah dikeluarkan, sehingga K kuadrat plus 4K plus 4 itu bisa diformulkan menjadi K plus 2 kali K plus 2, sehingga inilah yang disebut dengan kuadrat sempurna, K plus 2 pangkat 2. Jadi seperempat K plus 1 kuadrat dikali K plus 2 kuadrat, ini bentuknya sama dengan yang gitu ya. Oh sorry, ini bukan pangkat 2, pangkat 3 ya, ini pangkat 2. Salah beda. K plus 2 pangkat 2 ya. Maaf perawat, ini K plus 2 pangkat 2. Jadi kenapa K plus 2 pangkat 2 kan ya ini? Maaf ya. Jadi seperempat K plus 1 pangkat 2 dikali K plus 2 pangkat 2 sebelah kanan, setelah kiri diproses diperolehlah ternyata diproses seperempat K plus 1 pangkat 2 K plus 2 pangkat 2. Oke, itu ya. Mohon disimak baik-baik penjelasan dariku. Mohon maaf jika ternyata ada yang penjelasan membingungkan kalian, atau mudah-mudahan dengan kalian dengarkan berulang-ulang kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk berhenti. Jadi silakan dikerjakan yang sudah disampaikan agar kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.